Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Boyolali dimanapun kalian berada? Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk tetap melaksanakan perintah Allah, yakni sholat 5 waktu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi yang saya sayangi, di bulan yang penuh berkah ini, yakni di bulan Ramadan, meskipun masih dalam suasana pandemi, mudah-mudahan anak-anak tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi keagamaan kepada kalian semua sebagai bentuk wujud dari kegiatan kita di bulan Ramadan ini dengan tema keutamaan sholat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa masih banyak orang-orang di luar sana, termasuk juga orang muslim yang masih belum melaksanakan sholat, tentunya sholat wajib ya, atau bahkan sudah melaksanakan sholat namun belum genap 5 waktu dalam sehari. Tapi sebaliknya mereka masih mengurusi urusan dunianya ya. Untuk kepentingan dunia mereka sangat bekerja keras. Sebagai contoh, mereka menyadari bahwa hidup itu membutuhkan makan. Dengan itu mereka akan bekerja sangat keras, sehingga mereka akan mendapatkan uang, dan dengan uang itu mereka akan bisa membeli makanan sesuai yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Ya, itu memang keharusan kita sebagai umat manusia yang hidup di dunia. Namun kita juga perlu memberikan diri kita kesadaran betapa pentingnya sholat ya, untuk bekal hidup kita di akhirat nanti. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang keutamaan sholat. Sholat yang setiap kali kita kerjakan, kadang kita tidak mengetahui apa artinya sholat. Kita hanya melakukannya, hanya merasa itu wajib, dan kita tidak mengerti apa manfaat dari sholat itu sendiri. Sehingga mungkin
keikhlasannya masih belum maksimal. Ada beberapa keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu sebagai penolong. Masa sih sholat itu sebagai penolong? Ya, sholat itu sebagai penolong. Karena apa? Sholat itu di dalam arti sholat itu mengandung doa-doa, ya, doa-doa, dimana dengan doa itu kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan oleh Allah. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, bahwasanya perlu kita ketahui makna secara bahasa. Sholat itu adalah berarti doa. Sedangkan sholat itu adalah ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya pengertian ini anak-anak semua sudah memahami, karena setiap kegiatan sholat kita selalu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekarang kita bahas kenapa sholat itu menjadi penolong kita. Coba cermati, ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Kalau anak-anak di rumah tahu arti apa yang kita baca setiap kali duduk di antara dua sujud itu, kurang lebih artinya seperti ini. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, lapangkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah aku kemaafan. Maka orang yang sholat dengan serta-merta akan tertolong dari hal-hal tersebut, karena setiap saat, setiap waktu ketika kita sholat, kita selalu minta pertolongan kepada Allah, dan Allah itu akan memberikan jawaban kepada siapapun yang mau meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa. Maka apakah kita tidak akan berdoa kepada Allah? Orang yang tidak mau berdoa dialah orang-orang yang rugi, karena Allah sudah memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk meminta kepadanya. Tentulah kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa hidup di dunia ini dengan selamat dan selalu bahagia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, Allah memerintahkan kepada kita hidup di dunia ini dengan melaksanakan sholat, karena sholat bisa memberikan pertolongan dan tentunya sabar juga. Oke anak-anak, apakah kalian sudah merasa sholat itu menjadi penolong? Kalau kalian belum merasa sholat
sholatnya masih harus dihayati, dimengerti arti bacaannya, dipahami, sehingga bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian keutamaan sholat yang kedua, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benarkah begitu? Mungkin kalian masih bertanya-tanya, kenapa orang yang sholat masih ada yang masih berbuat keji dan mungkar? Kenapa sholatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkarnya? Oke. Mungkin ya, sholat seseorang itu belum dilakukan dengan benar. Ya, sholat yang benar harus didahului dengan wudhu yang sebenar-benarnya, tata cara wudhu yang benar, bersuci yang benar, ya, agar sholatnya menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Dan sholat itu dilakukan dengan cara yang sebenar-benarnya, gerakan-gerakannya, ya, gerakan takbiratul ihramnya, gerakan sujudnya, gerakan rukuknya, gerakan duduk iftirasnya, gerakan duduk tawaruknya, salamnya, itu harus benar. Ya, kelihatannya mudah, gampang, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat agar sholat kita menjadi benar. Setelah itu, apakah sholat itu juga dilakukan dengan khusyuk? Ya, khusyuk dihayati, didalami makna dan artinya, sehingga orang yang melakukan sholat dengan sebenar-benarnya, mulai wudhunya, sholatnya, khusyuknya, itu akan menjadi pribadi yang tawadu. Tawadu itu jauh dari sombong. Tawadu itu pribadi yang rendah hati. Nah, orang yang sudah menjadi tawadu ini, tentunya dia akan menjauhi dari segala perbuatan keji dan mungkar, karena dia tidak akan bisa menerima perbuatan-perbuatan itu. Itulah mengapa keutamaan sholat diantaranya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jikalau anak-anak masih belum bisa, sudah sholat tetapi belum bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar, nah, mungkin di sini anak-anak di rumah bisa mengevaluasi apakah sholat saya ini sudah benar atau belum. Ya, nanti coba dipraktekkan. Berkaitan dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar, Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah sudah menfirmankan bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tergantung kita bagaimana bisa membuat sholat itu dapat mencegah diri kita untuk selalu menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, keutamaan sholat yang ketiga. Ya, keutamaan sholat yang ketiga, yaitu menjauhkan dari sifat kikir. Ya, menjauhkan dari sifat kikir. Allah berfirman
surat Al-Ma'arij ayat 20-22 yang artinya, apabila ia manusia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat gigir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, maksudnya gimana? Kecenderungan orang-orang itu kalau mendapatkan kesusahan selalu berkeluh kesah. Sambat dalam istilah Jawa, sambatan. Ya, kalau mendapatkan susah sambatan, berkeluh kesah. Ya. Terus jika mendapatkan kebaikan, kebalikannya. Kalau mendapat susah berkeluh kesah, kalau mendapatkan kebaikan untuk dirinya, tapi dia kikir, pelit, tidak peduli dengan sesama, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ini terkecuali bagi mereka yang mengerjakan sholat, tentunya sholat yang dengan benar, karena Allah menjauhkan sifat-sifat kikir dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan Allah senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun akhlakul mazmumah, maaf ya. Itu tadi beberapa keutamaan sholat ya. Sholat termasuk sholat wajib juga sholat sunat, apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Selain itu anak-anak, sholat itu juga bisa mendapatkan cinta dan ridho Allah. Allah akan selalu ridho kepada kita ya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Imran ayat 31. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sholat juga bisa menjauhkan manusia dari api neraka dan akan dimasukkannya dalam surga tentunya. Selain itu, pelaku sholat bisa disifati sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa, Islam yang beriman dan bertakwa. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, coba kalian mengevaluasi diri kalian. Bagaimana sholat kalian di rumah? Apakah sholat kalian sudah 5 waktu atau masih belum? Atau kalian sudah melakukan sholat 5 waktu tapi belum mendapatkan keutamaan-keutamaan sholat itu? Berarti kalian harus terus setiap hari memperbaiki sholat kalian agar menjadi sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah SWT. Anak-anakku, selain keutamaan sholat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sholat itu juga memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Apa kedudukan sholat itu? Yang pertama, sholat merupakan pembeda antara orang muslim dan kafir ya. Karena orang kafir tidak melakukan sholat. Nah, tentunya kalau kita seorang muslim, status kita seorang muslim, tentunya kita harus sholat. Nah, itu adalah sebagai pembeda. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat,
maka dia kafir. Seperti itu. Yang kedua adalah sholat adalah tiang agama. Ini adalah kedudukan sholat. Yang lainnya adalah menjadi tiang agama. Seseorang tidak akan tegak kecuali dia menegakkan sholat, ya, tidak akan tegak imannya kecuali dia melakukan sholat. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini yang sangat penting bagi kita. Amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Pertama kali dihisab itu adalah pertama kali dihitung, pertama kali diurus, pertama kali ditanyakan adalah amalan sholat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabarakallahu Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Itu juga dengan amalan yang lain. Oke, kita manusia, anak-anak ya, kita tidak lepas dari salah dan lupa. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, ya, Allah masih memberikan kita jalan. Gimana jikalau di dalam sholat kita 5 waktu itu masih dapat kekurangan di sana sini? Nah, ternyata sholat sunat, anak-anak, sholat sunat itu keutamaannya bisa menutupi kekurangan sholat fardu kita. Seberapa banyak manusia melakukan sholat sunat, maka dia akan bisa menutupi kekurangannya dalam sholat fardunya. Oke, seperti itu anak-anak. Anak-anak, agar kita mendapatkan keutamaan sholat yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, tentunya kita ada hal-hal yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan sholat. Di antaranya apa? Kita harus memperhatikan syarat-syarat sah sholat kita, yaitu pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalian sudah tahu semuanya apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil, yaitu hadas besar diantaranya junub, nifas, keluar darah haid, ya, itu adalah macam-macam hadas besar. Juga suci dari hadas kecil diantaranya buang air dan macam-macamnya. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari macam-macam hadas dan najis. Oke. Selain suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat sholat kita. Pakaiannya harus bersih dan suci, tempat yang kita gunakan juga bersih dan suci. Selanjutnya, menutup aurat. Nah, aurat harus diperhatikan. Jangan sampai kita sholatnya bacaannya sudah bagus, khusyuknya sudah bagus, tapi ternyata aurat kita masih belum sempurna. Ya, aurat itu harus ditutup. Bentuk dan warna kulit harus tidak
kelihatan. Kalian sudah tahu toh, aurat laki-laki batasannya yakni dari pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali dua telapak tangan dan muka. Seperti itu. Terus mengetahui waktu sholat itu menjadi syarat sahnya. Menghadap kiblat tentunya, menghadap Ka'bah. Anak-anak, selain syarat sah sholat seperti yang sudah saya jelaskan ini, kalian juga harus mengetahui rukun-rukun sholat, karena rukun ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Kalian harus tahu apa saja yang menjadi rukun sholat, apa saja yang kegiatan sholat yang tidak boleh ditinggalkan agar sholatnya menjadi sah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang puasa. Ya, berdiri bagi yang puasa maksudnya jika kita mampu berdiri, kita wajib berdiri, tidak boleh duduk. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu berdiri, maka dia diperbolehkan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dia diperbolehkan berbaring. Dan jika dia tidak bisa berbaring, boleh menelentak. Dan misalnya masih tidak mampu juga, dia boleh dengan isyarat saja. Ya, yang penting intinya sholat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada. Iman masih percaya kepada Allah yang Maha Esa. Selanjutnya takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, itu wajib dilakukan. Yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, ya. Dilanjutkan ruku dengan tumak ninah. Ruku tumak ninah itu bagaimana? Tumak ninah itu yang bagaimana? Tumak ninah itu harus berhenti sebentar. Jangan ngebut, tidak ada berhentinya sama sekali. Nah, itu tidak boleh. Sholatnya bisa tidak sah karena harus tumak ninah. Yang selanjutnya i'tidal dengan tumak ninah. Jadi semua kegiatan harus tumak ninah, berhenti sebentar. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian duduk akhir. Dan dilanjutkan dengan membaca tasyahud akhir. Jangan lupa kita juga diwajibkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang wajib selanjutnya adalah memberi salam yang pertama dengan menoleh ke kanan. Yang terakhir adalah menertibkan rukun atau tertib. Jadi itu harus berurutan. Tiap-tiap kegiatan sholat itu harus berurutan. Seperti itu. Anak-anak, siswa-siswi SMK 2 Boyolali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan tentang keutamaan sholat. Juga sudah saya sebutkan bahwasanya kekurangan kita dalam sholat fardu bisa kita tutupi dengan sholat sunat kita. Oke, anak-anak mungkin sudah pernah mempelajari macam-macam sholat sunat yang dapat kita lakukan setiap hari. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang sholat sunat. Di antaranya sholat sunat itu diantaranya sholat sunat hari raya. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan sholat sunat
Adha atau Idul Adha. Selanjutnya ada sholat sunat gerhana bulan dan gerhana matahari, kusuf atau khusuf. Ya, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang sholat atau tata cara sholat gerhana. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan dapat mengupas secara dalam tentang tata cara sholat sunat. Selanjutnya ada sholat sunat istisqa atau sholat sunat minta hujan. Ini dilakukan ketika orang-orang atau masyarakat terjadi kemarau panjang dan ingin mendapatkan hujan atau memperoleh hujan sehingga melakukan sholat sunat. Ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunat istisqa. Selanjutnya ada sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, bisa qobliyah sebelumnya dan ba'diyah sesudahnya. Anak-anak, sepatutnya lah kalian mulai sekarang sudah latihan melaksanakan sholat sunat rawatib, ya, karena sholat sunat rawatib itu ada yang muakkad yang sangat dianjurkan, ya, diantaranya ada sebelum subuh, ya, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, dan sesudah isya. Anak-anak harus berlatih untuk melakukan sholat sunat agar sholat-sholat kita itu bisa menutupi kekurangan sholat fardu kita dan untuk amal ibadah kita hidup di dunia. Ada juga sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat ketika kita masuk masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Selanjutnya sholat sunat wudhu. Oke, ada sholat sunat duha. Ya, sholat ini waktunya sangat longgar di pagi hari, bisa kita laksanakan sebelum kita mulai berangkat kerja atau berangkat sekolah, ketika waktu kita istirahat pagi, istirahat dari kerja ataupun istirahat tatkala anak-anak sekolah. Selanjutnya ada sholat malam juga, sholat tahajud, ya, sholat malam. Selain itu ada sholat witir. Anak-anak, biasakanlah kalian untuk bangun malam untuk melakukan sholat-sholat sunat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah di waktu-waktu yang mustajabah seperti itu. Oke, sholat sunat selanjutnya yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Setelah kita melaksanakan puasa di siang hari, maka ibadah di malam hari salah satunya adalah sholat tarawih. Jangan sampai anak-anak di rumah setelah puasa tidak melakukan sholat tarawih karena alasan ngantuk ataupun lemes karena makannya terlalu banyak, minumnya terlalu banyak, sehingga mengakibatkan ngantuk dan lemas. Oleh karena itu, makan, minum harus tetap dikendalikan agar ibadahnya semuanya berjalan dengan lancar. Anak-anak, selain itu masih ada sholat istikharah, ya, sholat sunat mutlak. Sholat-sholat ini bisa kalian kerjakan, ya.
di saat atau di waktu yang sudah ditentukan. Insya Allah dalam kesempatan yang lainnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai sholat sunat, karena sholat sunat banyak sekali macamnya. Mungkin butuh ulasan yang lebih dalam lagi. Anak-anak, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua anak-anak di rumah, saya bisa mengambil manfaat dari keutamaan sholat ulasan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.